Shalom, selamat pagi buat kita semua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai pembelajaran Alkitab kita pada pagi hari ini, untuk kita beribadah, berdoa, kita mau satukan hati, kita mau tundukkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang di hari yang indah ini, hari weekend kami Tuhan, untuk kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Engkau telah menjaga kami selama kami tertidur semalam, dan pagi ini Kau bangunkan kami Tuhan dengan anugerah nafas kehidupan yang masih Kau percayakan kepada kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau Tuhan untuk mengenal Engkau, memahami Engkau lebih dalam lagi. Berkati Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Julius Go, biarlah ya Tuhan hikmat yang daripada Engkau saja membantu Pastor Julius bisa peka menangkap isi hati yang ingin Engkau bagikan kepada kami semua, baik di room Zoom maupun yang mendengarkan melalui sosial media lain ataupun melalui YouTube. Tuhan, kami percaya pewahyuan yang baru pada pagi hari ini akan Kau singkapkan kepada Pastor Julius Go sehingga bisa menjadi berkat buat kami, meneguhkan iman kami, bisa membawa kami kembali kepada pemahaman yang benar tentang Engkau. Berbicara kepada kami Tuhan, kami juga siap mendengar. Sebelumnya siapkan juga Evangelis Ira Tuhan yang akan membawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami mohon Tuhan sebelumnya ampuni segala kesalahan dan dosa kami sehingga kami layak ketika kami datang untuk menaikkan pujian penyembahan kami ini. Berkati setiap jaringan internet Tuhan, kami mohon kiranya kami mau usir segala apapun yang akan dilakukan si jahat untuk menggagalkan daripada firman-Mu akan disampaikan. Dalam nama Yesus, kami juga menyerahkan kami semua yang akan duduk tenang berapa menit ke depan, siapkan kami sebagai seorang murid yang mau diubahkan oleh firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami mau dedikasikan waktu kami ke depan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Amin. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
lewat lembah gelap. Kau temani aku, rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Amin. Oke, sebelum kita sampai pada penyampaian firman Tuhan, kita akan naikkan sebuah lagu bersama-sama, Mujizat Itu Nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna kan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa,
mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, Tuhan mati lagi, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Baik, kita serahkan kepada Pak Juliusko untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami persilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini, kalau pagi ini kami boleh ada, diberi kesempatan satu hari lagi Tuhan Yesus untuk dapat menikmati hidup ini. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu kami akan menikmati kebaikan Engkau, kami akan menikmati kesetiaan Engkau Tuhan, dan semua yang Engkau sudah siapkan buat setiap dari kami. Firman mengatakan selalu baru Tuhan setiap hari dan setiap pagi. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berdoa untuk semua pray and Bible study di tempat ini, juga bukan hanya kami semua yang di Zoom ini, tapi kami yang akan mendengar melalui YouTube Tuhan. Kami berdoa setiap orang yang mendengar, Tuhan beri kami roh hikmat dan wahyu agar kami dapat mendengar kebenaran firman-Mu. Bukan hanya mendengar, tapi kami boleh mengerti, dan dengan kekuatan Roh Kudus yang dalam kehidupan kami siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Bicara buat setiap dari kami Tuhan. Bicara buat setiap, biar ada kelepasan, biar ada kekuatan, ada kesembuhan, ada jalan keluar, ada nasihat, ada hikmat dari semua yang akan kami dengar ini. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap orang yang mendengar pasti diberkati, karena firman-Mu adalah kehidupan-Mu sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Bisa terdengar dengan baik ya suara saya? Kalau kurang, tinggal kasih petunjuk aja. Oke, firman Tuhan hari ini dibuka dalam kitab Yesaya 48. Ya, yang saya sudah berikan, mungkin ayat 6 dan 7, tapi sebenarnya background ini menceritakan bahwa Yesaya itu terdiri dari 66 kitab. 66 kitab, maaf, 66 pasal. Ya, sama seperti Alkitab ya. Jadi orang mengatakan bahwa Yesaya ini seperti Alkitab mini, karena isinya 66 pasal. Sedangkan satu Alkitab perjanjian lama sampai perjanjian baru itu 66 kitab. Jadi katakan Yesaya seperti Alkitab mini. Yesaya bicara tentang pengharapan, ya, tentang juga bukan hanya pengharapan, tapi tentang harapan. Harapan pasti selalu itu adanya di depan kita. Yang namanya pengharapan ya pasti di depan kita. Ya, dan kitab Yesaya ini ditulis oleh Yesaya, dan ya, ini mereka sedang dalam tawanan. Ya, saya akan baca mungkin ya, saya baca, ya saya baca.
Kalau dilihat dari judul perikopnya adalah Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Ya, saya mulai dari ayat 1 mungkin dengan cepat. Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub, yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel, dan yang adalah keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel. Tapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus, dan mereka bertopang kepada Allah Israel, Tuhan semesta alam namanya. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan sejak dari dulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga, dan semuanya itu um, da, dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu, maka aku memberitahukannya kepadamu sejak dari dahulu sebelum hal itu menjadi kenyataan. Aku mengabarkannya kepadamu supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Ayat 6, ya. Ini menjadi penekanan kita di ayat 6 dan 7. Engkau telah mendengar semuanya itu dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru sejak sekarang dan hal-hal yang tersimpan yang belum kamu ketahui. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan sejak dahulu. Dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya supaya jangan engkau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Bahkan dikatakan kalau di ayat berikutnya ya, engkau tidak mendengarnya atau mengetahuinya, juga telingamu tidak terbuka sejak dari dahulu, tapi aku telah mengetahuinya, bla 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 dan bla bla bla. Tapi saya mau menekankan kita di ayat 6 dan ayat 7. Makasih Pak Kemal. Ya, ayat 6 dan 7, hal-hal yang ya, ya artinya ini bicara tentang masa depan ya. Kita kita katakan dari semuanya di Zoom, semuanya di mute mungkin. Tapi mari katakan sama-sama, masa depan saya cerah di dalam Tuhan. Ya, berkata sendiri ya, masa depan saya cerah di dalam Tuhan. Masa depan saya penuh dengan harapan. Masa depan saya diatur oleh Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan, yuk kita kembali ayat 6. Engkau telah mendengar semuanya itu dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Ayat 7, baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan sejak dahulu. Ini saya mau mengaitkannya dengan kita sebagai manusia baru, ciptaan baru. Ya, firman Tuhan mengatakan 2 Korintus 5 ayat 7 yang sangat terkenal 17 yang mengatakan bahwa kita adalah manusia baru di dalam Tuhan. Boleh dibuka Ibu Evangelis Ira Leni 2 Korintus 5 ayat 17. Ayat yang sangat terkenal sekali. Kemal ada Kemal. Pak Kemal boleh? Pastor Kemal? Siapapun? Saya deh baca. Ayat 17 ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, saya mau mengaitkan ini dengan mengatakan bahwa Tuhan kalau membuat sesuatu yang baru, itu sesuatu yang baru. Ya, bahkan firman Tuhan mengatakan di 2 Korintus 5 ayat 17 ini, kita yang dalam Kristus, kita yang udah percaya, kita yang sudah lahir baru, yang percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan kita, Dia yang membuat segala sesuatunya. Firman Tuhan mengatakan kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hanya dengan mau mengatakan bahwa we are a new person gitu loh. Kita adalah orang yang baru, yang dalam tanda kutip sebenarnya yang lama sudah berlalu.
Kita udah nggak punya sejarah lagi. Ini adalah new species gitu loh. Makhluk yang baru, ciptaan yang baru yang diciptakan oleh Tuhan. Ira yang baru, Kemal yang baru, Fanny yang baru, Tina yang baru, Wendy yang baru, Daniel yang baru, saya yang baru, Julius yang baru. Yang dulu belum ada, ini loh yang baru. Ya, ini sama seperti ini cara kita berpikir. Waktu kita kembali lagi ke Yesaya 48, itu dengan mengatakan bahwa Tuhan akan membuat sesuatu yang baru di hadapan kita. Um, Tahun ini orang meramalkan, wow, 2024 sesuatu yang berat, ya. 2025 apalagi, orang banyak mengatakan demikian. Tapi saya percaya satu hal, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat dan dia adalah yang setia. Firman Tuhan mengatakan langit bumi boleh berlalu, namun firman-Nya tinggal tetap. Kalau dia mengatakan buat setiap kita, janjinya tuh nggak pernah berubah. Janjinya itu ya dan amin. Masa depan kita, Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang celaka. Tuhan tidak pernah merancangkan penyakit. Tuhan tidak pernah merancangkan yang mendatangkan kecelakaan, aib buat kita. Tapi dia merancangkan sesuatu yang baru, sesuatu yang cemerlang buat kita semuanya. Dan kita ngomong tentang masa depan, harapan, harapan tuh saya katakan harapan tuh adanya di depan. Harapan masa depan itu adanya di depan. Dan kita harusnya selalu harus memang melihat ke depan. Yuk, kita kembali ya. Jadi jangan 2 Korintus 5 ini kita tinggalkan. Saya hanya mau mengatakan referensinya ke situ, sesuatu yang baru ya, biar kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Artinya waktu firman Tuhan mengatakan bahwa sesuatu yang baru, aku membuatnya supaya kamu nggak bisa ngomong. Tuh kan, aku bilang apa? Karena aku udah bilang dari dulu-dulu. 2025 tuh bakal begini kan? Aku udah bilang, nih uang eh, harga emas pasti akan melonjak tinggi. Kan gua udah bilang. Firman Tuhan mengatakan di sini supaya kita nggak bisa bilang demikian. Allah ingin menciptakan sesuatu yang luar biasa. Kembali lagi ya, kita ngomong masa depan. Sama-sama katakan sama-sama saya, masa depan. Masa depan. Sekali lagi apa? Masa depan. Masa depan kita di mana? Di depan. Makanya selalu, em, kalau nggak salah kemarin saya baca di Lukas 9 tuh ya, kalau mau ikut Tuhan tuh banyak ya. Salah satunya kalau kita mau membajak ya, jangan menoleh ke belakang. Membajak selalu lihat ke depan. Dan kita ngomong masa depan, itu Tuhan ciptakan di depan. Jangan pernah mencari masa depan kita di masa lalu kita. Jangan kita menoleh ke belakang. Kalau menoleh ke belakang itu pasti ngomong tentang istrinya Lot ya. Menoleh ke belakang, kenapa kita harus melihat ke depan? Karena masa depan kita di depan. Saya selalu suka ngomong kayak begini. Setiap orang punya masa lalu. Ya, Ira mungkin masa lalunya bagus ya. Pak Kemal masa lalunya bagus. Saya mungkin masa lalunya kurang bagus. Siapapun dari kita pasti punya masa lalu. Dan masa lalu itu ada yang bagus dan ada yang jelek. Ada yang memuliakan Tuhan. Waduh, waktu saya pimpin, waktu Evangelis Ira pimpin pujian, waduh, itu semuanya langsung pertobatan, belum khotbah lu padahal. Wow, luar biasa. Tapi itu kapan? Dulu. Contoh Pastor Kemal deh. Pastor Kemal dulu kalau khotbah, waduh, itu kebangunan rohani. Kapan? Itu dulu. Tapi sama mengatakan bagaimana dengan sekarang? Itu Julius, iya Julius kan dulu bejat banget. Ya, jadi semua orang punya masa lalu yang membanggakan, memuliakan Tuhan. Ada juga yang memuliakan Tuhan. Tapi sekarang masa depan kita nggak di masa lalu kita. Masa depan kita di depan kita. Itu yang firman Tuhan mengatakan, yang saya tiba-tiba teringat yang di Matius 7. Orang bilang, katakan, Tuhan, ini aku loh Tuhan. Mengusir setan demi namamu. Tuhan, aku mengadakan begini dan itu, dan ini dan itu. Tapi kata Tuhan, hanya engkau membuat kejahatan. Bagaimana hidup kita sekarang ini? Masa depan kita di hadapan, ada di depan kita. Jangan pernah melihat ya. Filipi 3 juga mengatakan, aku mengarahkan mataku kepada apa yang di depanku dan berlari-lari mencapai tujuan. Goal kita, masa depan kita ada di depan. Maka firman Tuhan bilang, jangan menoleh ke belakang. Kita mengharapkan sesuatu itu di depan kita.
Masa depan, masa lalu kita nggak bisa diubah lagi. Apa yang sudah terjadi. Secemerlang apapun, seluar biasa apapun yang Tuhan pernah lakukan dalam kehidupan kita di masa lalu. Jangan dilihat-lihat terus. Lihat ke depan. Kalau ilustrasi saya ngomong selalu begini. Kita kayak orang nyetir mobil aja. Ada spion nggak? Ada. Tapi kan nggak dilirik terus tuh spion. Dilirik terus nabrak. Ya, lihat sekali-kali boleh. Oh ini. Oh iya, awas. Maju ke depan. Ya, jadi jangan lihat ke belakang. Firman Tuhan mengatakan balik ya ke Yesaya 48 ayat 6 dan 7. Em, Kalau bahasa kerennya ya, ini Tuhan akan melakukan sesuatu yang surprise buat kita. Tuhan mau mengejutkan kita. Ya, nggak usah khawatir apapun, tapi Tuhan mengatakan gini, akan, aku dikatakan ayat 7 ya, baru sekarang hal-hal ini diciptakan dan bukan sejak dahulu. Dan sebelumnya engkau tidak mendengar, kita nggak pernah mendengar. It's something really new, something really new. Ya, kadangkala banyak orang pertanyaan klasik begini, kenapa orang benar menderita? Kenapa orang benar, orang maksudnya benar itu maksudnya orang yang cinta Tuhan, sakit, ya. Kenapa orang benar nggak sepertinya nggak diberkati? Tapi itu pertanyaan yang sangat klasik, karena saya percaya Tuhan tahu segala sesuatunya, ya. Dan waktu Firman Tuhan mengatakan begini, aku akan memberikan kepada engkau sesuatu yang baru. Waktu kita menghadapi sesuatu, mungkin kita nggak bisa mengatakan, ini pasti begini jalan keluar. Kalau kita semua udah tahu jalan keluarnya, udah tahu one, two, three-nya, langkah satu ini, langkah kedua ini, langkah ketiga ini, beres. Kita nggak butuh Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan itu sangat kreatif. Dan dia bisa melakukan segala sesuatunya. Ini yang saya senang begini di ayat 7. Engkau belum pernah mendengarnya, supaya kita nggak bisa ngomong begini. Gue udah tahu. Nggak ada yang bisa menepuk dada. Berapa tahun pun kita melayani Tuhan, betapa dekat pun kita dengan Tuhan. Hanya Tuhan mau mengatakan bahwa aku mengasihi engkau dan aku akan melakukan sesuatu untuk engkau. Yang nggak pernah kita pikirkan, maka firman Tuhan bilang kan, apa yang tidak pernah muncul di pikiran kita, apa yang nggak pernah terbersit mungkin di hati kita, itu Tuhan siapkan buat kita. Dan ini firman Tuhannya mengatakan, baru sekarang aku ciptakan buat engkau. Jadi hari ini saya mau mengajak kita semuanya, yuk sama-sama kita percaya. Ini tahun baru, tahun 2025. Tapi percaya deh, Tuhan pasti punya sesuatu yang luar biasa buat setiap kita. Ya, memang betul kalau syaratnya ya kita harus sungguh-sungguh, kita harus cinta Tuhan, betul. Kita harus baca firman, betul. Itu semuanya kita udah tahu. Saya ngomong dengan orang-orang yang sudah tahu ya, yang tidak meninggalkan semuanya itu. Tapi seringkali kita mentok di Tuhan, kapan nih? Semuanya kan udah. Kapan nih? Kok ini belum datang? Kok ini belum dapat? Doa saya yang ini kok belum dijawab? Padahal kita udah melakukan semua yang kita perlu lakukan. Tapi sepertinya mana? Firman Tuhan mengatakan, aku akan melakukannya buat engkau. Sesuatu yang baru. Ya, jadi hari ini apapun yang kita alami, apapun yang sedang kita hadapi, nggak usah kita pikir ya, Tuhan akan lewat pintu ini nih pas ini. Nah, jalannya pasti lewat sini nih. Udah kelihatan. Kan pintunya satu-satunya jalan di sini. Kalau Tuhan mau buka jalan ya pasti di sini. Siapa bilang? Tiba-tiba hal yang berbeda. Ya, jadi saya mau mengatakan hari ini, mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Kita hanya mengatakan Tuhan, caramu deh Tuhan. Nggak pernah orang terpikir bahwa yang namanya Maria, perawan, seorang gadis yang belum mengenal pria, tiba-tiba hamil. Nggak pernah kan kepikir, ya, itulah Tuhan. Nggak pernah terpikir, firman Tuhan mengatakan, murid-murid Yesus ketika Yesus bangkit dari orang mati, murid-murid ketakutan. Mereka bahkan menutup pintu, semuanya ditutup, digembok. Tiba-tiba Yesus masuk menembus dinding. Bek! Jangan takut. Weh Tuhan. Itu cara Tuhan. Ya, Paulus dan Silas mereka lagi di penjara, ditaruh di bagian yang paling dalam
karena paling berbahaya dan besok mereka akan dihukum mati. Di hari terakhir mereka nyanyi, Tuhan, saya nggak tahu lagunya apa, tapi mereka memuji Tuhan. Tiba-tiba terbuka tuh semuanya. Tiba-tiba mereka bisa lolos, tapi mereka nggak mau lolos. Ya, itu yang saya mau katakan bahwa Tuhan menciptakan sesuatu yang baru, yang nggak tahu bagaimana caranya. Tapi percayalah, Tuhan sangat mengasihi kita, dan kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Seberapapun jauhnya kita dari Tuhan, seberapa dekatnya kita dari Tuhan, kita udah menjadi pelaku firman atau belum menjadi pelaku firman, saya percaya satu hal, Tuhan sangat mengasihi kita. Dan cintanya, kasihnya itu sangat luar biasa. Saya sengaja ambil ayat-ayat ini, di Yesaya 43 ada juga sebenarnya yang mengatakan bahwa kita akan melewati sungai, melewati padang pasir, jalan-jalan yang baru Tuhan siapkan. Tapi intinya hanya satu, hanya mau mengatakan Tuhan itu penuh dengan kejutan. Dan Tuhan sudah menyiapkan begitu banyak kejutan yang membuat kita sampai wow, wow, ini pasti Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan, nggak ada lagi yang bisa melakukan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita tutup dalam doa ya. Kami bersyukur untuk hari ini. Firman Tuhan yang sangat simple, yet itu sangat luar biasa Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan, mari kami mau melakukan diskusi. Tuhan, mari Tuhan Yesus ikut campur tangan lewat testimoni, lewat kesaksian, lewat insight, lewat input Tuhan Yesus, lewat cara pandang yang berbeda. Tuhan, mari ikut campur tangan Tuhan, biar kami bisa belajar satu dengan yang lainnya, dan nama-Mu yang dipermuliakan, dan semua yang mendengar diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Juliusku. Kita mau satu dalam doa untuk doa syafaat yang akan kita naikkan. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur pagi hari ini, di pagi yang indah, di hari kami, weekend kami beristirahat, kami boleh ada kesempatan merenungkan akan firman-Mu Tuhan yang luar biasa, yang mengatakan masa lalu kami hanya sejarah Tuhan, tapi masa depan kami tahu ada di tangan yang memiliki kepastian, dengan segala kejutan-kejutan yang kami tahu, semua ujungnya Tuhan untuk bicara kepada kekekalan. Tuhan, terima kasih. Terlebih dahulu kami mengucap syukur untuk Ibu Ira yang Kau pakai melalui pujian penyembahan, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu, menikmati uh, ketenangan, sukacita untuk kami tadi mempersiapkan akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, Kau berkati Ibu Ira, Kau berkati Bapak Ivan, Kau berkati anak-anak, menantu-menantu dan cucunya, segala hikmat, segala talenta yang Kau percayakan untuk Ibu Ira memakai PBS ini Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan Pastor Julius Go yang telah membagikan sedikit akan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau terus akan menambahkan hikmat, pengetahuan, bahkan wahyuan daripada Engkau untuk dipakai lebih lagi Pastor Julius Go memberitakan akan kebenaran firman-Mu, sehingga orang-orang di luar sana yang belum mengenal akan Engkau Tuhan, mereka rindu untuk menerima Engkau sebagai juru selamat dan Tuhan buat kehidupan mereka. Tuhan Yesus berkati istri, anak-anaknya, pekerjaannya, pelayanannya, Kau pakai dengan luar biasa hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga menyerahkan Tuhan Ibu Tirsa yang tidak hadir bersama dengan kami percaya berkat yang kami terima, Ibu Tirsa juga akan menerimanya karena dia juga adalah biji mata-Mu, dia adalah anak yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan, dimanapun Ibu Tirsa berada, berkati beliau beserta suaminya Bung Kris, beserta anaknya Keisha, beserta adik-adik mereka Tuhan, yaitu Harvey maupun
Leni, kau berkati dimanapun mereka berada, pagar perlindungan Engkau menjadi bagian kehidupan mereka. Dan masa depan yang penuh pengharapan ada juga kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga dengan Ibu Linda. Tuhan, kau pakai Ibu Linda dengan luar biasa, dengan setiap eh, talenta, karunia yang kau percayakan kepadanya dengan segala kelebihan yang kau titipkan kepada Ibu Linda. Satu, untuk memberitakan akan kabar Injil keselamatan. Kau berkati Ibu Linda dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya. Terus tambahkan hikmat Tuhan. Segala sesuatu yang Engkau akan singkapkan seperti Engkau katakan melalui firman-Nya sekarang Tuhan. Biarlah Ibu Linda dengan peka menangkapnya dan menjadi bisa penggenapan itu bisa terjadi. Tuhan, kami menyerahkan Ibu Linda dengan Pak Wawan suaminya, dengan enam anak mereka. Kau yang mengetahui segala pergumulan dalam kehidupan Ibu Linda. Kami percaya Tuhan, kasih kemurahan-Mu, pertolongan-Mu akan menjawab setiap doa-doa Ibu Linda seturut kehendak Engkau dan seturut waktu yang sudah Kau tentukan. Kami juga mengucap syukur untuk Ibu Fani yang ada bersama dengan kami, Tuhan, terutama kepada orang tua kekasih kami, Mami Tina Diana. Tuhan, kami mengucap syukur di tengah-tengah Zoom ini ada orang tua yang bisa menjadi teladan buat kami, teladan iman. Tuhan, biarlah Mami Tina di masa usia indahnya, dia tetap bisa menikmati karya ilahi yang masih terus akan Engkau kerjakan sekarang maupun nanti, Tuhan. Tuhan, berkati Mami Tina sebagai tiang doa bagi keluarga, bagi anak-anak, bagi menantu, bagi cucu-cucu, bahkan bagi siapapun yang dia temui Tuhan, baik eh, lingkungan tetangganya maupun tempat berobat Mami Tina, biarlah Mami Tina boleh menjadi kesaksian yang hidup Tuhan untuk memberitakan betapa baiknya Tuhan yang Mami Tina, betapa mengasihinya Tuhan yang Mami Tina, sehingga banyak orang Tuhan rindu untuk mengenal Tuhan akan Mami Tina. Tuhan, kami menyerahkan juga Ibu Fani dengan keberadaannya, Engkau yang mempercayakan akan karunia-karunia, akan otoritas. Biarlah ya Tuhan, Ibu Fani dengan segala tanggung jawab yang Kau percayakan, eh, dia bisa mengelolanya dengan baik, dia kepada iparnya, kepada anaknya, bahkan juga kepada tukang kebun atau siapapun juga Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberi Ibani dengan lebih hikmat, kebijakan, dan kebajikan juga Tuhan daripada Engkau. Kami percaya Ibu Fani bisa dimampukan karena pertolongan Roh Kudus mengelola semuanya itu hanya untuk kemuliaan namamu. Berkati Ibu Fani sebagai anak, sebagai kakak, sebagai tante, sebagai mama, sebagai saudara seiman untuk bisa menjadi berkat Tuhan. Biarlah Ibu Fani kok pakai lebih heran lagi. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur bukan hanya ada orang tua di sini, ada juga anak muda yang Kau percayakan masih memiliki hati yang haus dan lapar, belajar akan kebenaran-Mu, berkati akan Daniel, anak muda, kekasih kami ini Tuhan, terus Tuhan, tambah-tambahkan rasa haus dan lapar dalam pengenalan akan Engkau. Kami tahu dia memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Biarlah ya Tuhan, Kau pakai Daniel dengan segala apapun yang Kau titipkan. Biarlah Daniel bisa memanagenya. Sehingga pada saat Engkau dapati, Engkau bisa memberikan reward kepada Daniel bahwa dia adalah anak muda yang eh, setia, anak muda yang baik yang bisa mengelola apa yang Kau titipkan kepadanya. Berkati Daniel, berkati masa depan. Kami tahu ada pasangan hidup di depan yang sudah Kau siapkan buat Daniel, adalah anak muda juga yang takut akan Engkau, anak muda yang mengasihi Engkau, yang bisa membawa Daniel lebih melekat kepada Engkau, lebih takut kepada Engkau, lebih mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga akan PBS ini Tuhan, kami rindu untuk orang-orang bisa bergabung lagi dengan kami. Kami tahu
penambahan jiwa itu hanya berasal daripada Engkau, biarlah Kau tambahkan jiwa-jiwa yang juga memiliki visi yang sama dengan kami, rindu, haus, dan lapar akan kebenaran-Mu, Tuhan. Tuhan, kami juga teringat akan bangsa dan negara kami mau lepaskan berkat akan bangsa dan negara kami ini, Tuhan. Biarlah di dalam negara kami ini, Tuhan, penuh dengan kemuliaan-Mu. Biarlah dari pucuk pimpinan sampai yang terendah sekalipun, Tuhan, Kau memberikan hikmat, Engkau memberikan mereka hidup takut akan Engkau, semuanya untuk kepentingan daripada keadilan sosial bagi rakyat, juga kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Terutama Tuhan, kami percaya lawatan-Mu Tuhan yang akan membawa bangsa Indonesia ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Sebelum kami menutup doa kami Tuhan, kami juga mau menaikkan doa seperti yang Engkau sudah ajarkan kepada kami, doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi. Em, Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan Kesalahan kami ya kami, Tuhan. Seperti seperti kami kami juga juga mengampuni mengampuni orang orang yang yang bersalah bersalah pada kepada kami. kami. Dan janganlah Janganlah membawa membawa kami ke kami ke dalam dalam pencobaan, pencobaan, tapi tetapi lepaskanlah lepaskan kami daripada dari yang yang jahat. jahat. Karena Engkau lah Engkaulah yang punya kerajaan kerajaan dan dan kuasa kuasa dan dan kemuliaan kemuliaan sampai sampai selama-lamanya. selama-lamanya. Amin. Kita Amin. masuk kepada puncak acara Oke, diskusi. baik. Mari kita satukan hati menerima berkat Tuhan. Aminkan berkat ini agar menjadi milikmu. Engkau adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kau lakukan akan selalu berhasil. Engkau akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Engkau akan ada di atas dan tidak di bawah. Engkau akan naik dan tidak menjadi turun. Keluar masukmu diberkati oleh Tuhan dari pagi hari hingga malam hari. Sehingga tidak ada kecelakaan, malapetaka, mara bahaya, dan sakit penyakit karena penyertaan Tuhan. Saat ini pulanglah, terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa dan juga penyertaan yang manis dan indah dari Roh Kudus. Akan menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Terima kasih Pastor Julius Go. Dari tadi saya dengar, saya resapi juga. Di sini kita banyak belajar ya bagaimana Tuhan menciptakan masa depan. Ya, ini memang bicara mengenai bagaimana masa depan kita. Tadi yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba, sudah datang ya. Jadi ada ada apa ya? Ada perubahan. Jadi kita melihat bagaimana kita mengaplikasikan kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing. Di sini ada Pastor Linda juga, terus ada Mami Tina, ada banyak orang, ada anak muda ya, Bro Daniel yang luar biasa ya. Jadi apa sih kira-kira yang kita dapat, atau kalau kita bicara dari, saya kebetulan di depan saya ini Alkitab Yesaya 46 ayat 7, 6 sama 7, bagaimana ketika kita tadi sudah dijabarkan bagaimana sejak dari ayat pertama ya, bagaimana firman Tuhan untuk siapa? Keturunan Yakub ya. Keturunan Yakub yang disebut dengan nama Israel. Jadi 48, sorry ada yang protes. Udah kurang 2 48, sorry. 48 padahal di Alkitabnya 48 tapi kok ngomongnya 47, 46 ya. Oke, mungkin ada yang mau kasih input masukan bagaimana sih kronologis ini gitu. Kalau tadi dibicara mengenai sesuatu yang baru, masa depan, ya masa depan. Tetapi kalau kita lihat dari ayat 6, kita mundur ayat 5, kita mundur ayat 4, kita mundur ayat 3, itu bicara mengenai karya Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, dan ini tadi udah dibilang ini pada masa apa? Pada masa penghukuman, pembuangan di Babelonia. Ya,
Oke, apa kira-kira yang kita bisa ambil dalam diskusi kita akan berdiskusi pada hari ini baru sekalian kita menggali firman Tuhan hari ini. Silakan, ada yang mau mulai. Silakan, jangan malu-malu. Atau Bu Fani sudah nyalakan kamera? Nanti Mami Tina belakangan. Fani nanti aja, mau dengar yang Oh lain iya, dulu. dengar-dengar dulu ya. Oke, kita dengar-dengar dulu. Kira-kira ada sih yang mau pembukaan? Ini udah mulai nih, kayaknya ini udah siap nih. Daniel minta maaf, dia ada submit tugas pagi ini. Oke, Ya, padahal nanti baru minggu mau depan kasih dia dulu. kesempatan sama Daniel, tapi nggak apa-apa. Oke, Daniel kan mau silakan. minta dia duluan, tapi dia ada submit katanya. Iya, iya. Oke, silakan. Ada yang mau mulai duluan nggak? Atau ada yang tertarik dari ayat-ayat ini? Ada yang menarik perhatian kita nggak? Gitu. Banyak, Kira-kira. Hah? pasti ada pester, tapi Oh nanti ya, saja. pasti ada. Oke, silakan Ibu Fani nanti terakhir. Weni. Oke, aku ya. Aku cuma melihat bahwa di sini dikatakan tadi Pastor Julius Go sudah berikan intro. Yesaya ini adalah Alkitab mini. Jadi dari perjanjian lama yang bicara tentang sejarah sampai pengharapan akan eh, sesuatu yang baru, akan adanya kedatangan Sang Mesias, akan adanya nanti langit yang baru, akan adanya eh, seperti itu. Tapi satu yang seperti dibilang, kenapa di ayat 6 ini dikatakan eh, aku menggambarkan sesuatu yang baru mulai sekarang. Jadi memang nggak ada yang bisa tebak, nggak ada yang bisa meramal, dan kalau yang aku pelajari, Allah kita itu seperti kayak sedang bermain teka-teki dengan kita. Teka-teki yang dalam arti positif ya, dia nggak singkapkan semua. Satu, karena tadi dia katakan bahwa jangan sampai kalau ayat sebelumnya nanti engkau bisa bilang lagi, ini semua kerjaan daripada berhala-berhalamu. Jadi seperti kalau tadi bahasanya Pastor Julius Go, kita manusia sering banget suka bilang nih kalau buat nyalahin nih, tuh kan apa gue bilang gitu. Kalau itu nggak terrealisasi, tapi kembali kalau di sini eh, bukannya Tuhan pirit-pirit ya, eh, kasih pengetahuannya itu sebenarnya untuk kembali lagi supaya akhirnya kalau saya pelajari nggak ada satu manusia pun yang bisa memegahkan diri bahwa oke, kita berjalan ke depan, yang di belakang adalah sejarah, tapi sejarah itu bisa membentuk pribadi seseorang ketika akhirnya dia dijamah, dilawat oleh Tuhan. Kalau menurut saya ya, dia menjadi eh, kalau nggak salah Pastor Kemal pernah bilang sesuatu yang seperti kayak refurbish, jadi diperbaharui. Terus habis itu dari yang tadinya ada kerusakan ini, udah rusak total lah kasarnya gitu kan kita, karena kan memang kejatuhan daripada yang sebelumnya. Nah, cuma yang saya tangkap ini sih seperti berbicara masa depan itu ada pengharapan kembali, ini mau berbicara kepada akan ada Sang Mesias nanti yang memberikan pengharapan yang hidup. Kalau saya ngelihatnya eh, entah jauh ke sana, tapi itulah yang saya lihat. Kenapa dikatakan ini nggak dari dulu, tapi bukannya berarti Tuhan eh, tiba-tiba aja, tapi saya percaya dalam rencana awal tentang pengharapan yang yang pasti yang kekal itu sudah dia sudah dia rancangkan. Kalau menurut saya itu aja singkat dari saya untuk sementara. Saya katakan sementara karena nanti siapa tahu ketika disingkapkan lagi saya mendapatkan lagi, wow, itulah luar biasanya teka-teki ini untuk kita bisa gali apa yang tersembunyi di dalamnya. Misteri-misterinya ilahi ini.
Oke, terima kasih Pastor Julius sudah Sama-sama. membawa kita. Betul, Bu. Terima kasih atas ini bukan pertanyaan kayaknya. Ini apa ya? Refleksi dari firman Tuhan yang kita 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 dengar hari ini. Mungkin kita akan lanjut pergi ke Bogor. Ada pertanyaan. Bogor Bogor dari bersinar. Bogor bersinar. Oke. Ini masih di jalan soalnya, jadi sambil nyupir. Luar Jadi biasa aku sekali nih, berhenti Bu. sebentar. Ya, Apa kabar, Pastor Julius? Baik, puji Tuhan. freeze, Lagging. Yuk. lagging. Kita tunggu beberapa saat. Pas nge-lag agak bagus. Biasanya nge-lag mukanya langsung jadi jelek nih. Tapi ini bagus, lagi bagus, bagus. Nggak usah pakai kamera aja, Bu Linda, Pastor Linda, supaya nggak nge-lag. 1, 2, 3, kita masih tunggu 1 menit. Oh, keluar dia. Oke, Dia keluar berganti dengan Darta. Oke, aku deh. Sebutin dulu nama, tinggal di mana, sekolah di mana, kalau mau nanya. Sekolahnya lupa gitu ya. Tinggalnya juga. Linda udah masuk, ntar, Ra. Oke, Ra. oke, oke. Oke, Bu Linda. Lempar. Poinnya kita harus trust percayanya tuh trust and obey. Ya, aku sih belajar dari apa yang Pak Julius bagikan, kita harus tetap percaya dan taat aja deh. Mau sekarang terjadi, mau nggak terjadi. Hmm. Karena kan namanya Tuhan punya rencana, doa kita belum tentu sesuai dengan rencana Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan rencanakan pasti jauh lebih baik, jauh Amin. lebih indah daripada rencana kita. Betul. Lagging lagi. Saya ulangi sedikit apa yang dikatakan apa yang kita rencanakan, rencana Tuhan itu yang terjadi jauh lebih indah dari apa yang kita rencanakan. Silakan lanjut ini Bu Linda lah, udah oke. Unpredictable bisa terjadi, tapi itu terjadi karena kayaknya. Itu aja. Oke. Mati-mati terus minta maaf. Saya keluar dulu aja deh kalau gitu. Atau Oke. nggak usah pakai video kali, Bu Linda. Nggak usah pakai video. Oh iya. Iya. Thank you for all. Oke, terima kasih. Ya. Jadi ini suatu pernyataan juga apa yang Tuhan rencanakan pasti yang terjadi ya. Jadi di sini sesuai dengan topik Tuhan menciptakan masa depan yang baru bagi orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Setuju ya, Pastor? Bagi orang-orang yang tidak percaya, mohon maaf. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada Ira tadi. Silakan. Oke. Ya, intinya juga aku tangkapnya di 7 ya, di 7 gitu. Di Yesaya 8 ayat 7 gitu. Kalau kita mau bilang bahwa Allah bertindak itu dengan cara yang tak terduga. Contohnya itu seperti ini bukan sesuatu dari masa lalu yang dibikin baru ya kan, tapi ini sesuatu yang baru, betul-betul baru gitu. Jadi kita tidak pernah mengetahuinya, betul kan ya guys, tadi ya seperti itu kan, kita tidak pernah mengetahuinya tapi jeleng muncul yang baru. Kalau nggak salah
kalau nggak salah persepsi saya ya, Betul. gitu. Jadi Tuhan itu bekerja itu adalah sesuai dengan rencananya, sama seperti dengan apa yang dikatakan Ibu Linda, Pastor Linda tadi. Ya, Tuhan menciptakan dan mengungkapkan pada waktu yang tepat. Itu udah pasti untuk kita gitu. Jadi eh, semuanya tuh nggak mungkin apa ya, nggak pernah gitu kita merasa bahwa sesuatu tuh kalau memang Tuhan tidak jawab, ya itu jawabannya gitu. Ya kan kita berdiskusi Tuhan tidak menjawab doa, ya itu jawabannya sebetulnya gitu. Bukannya Tuhan tidak menjawab, Tuhan selalu menjawab doa-doa kita gitu. Jadi eh, banyak hal yang tidak terduga yang tapi menurut orang itu apa namanya sesuatu yang eh, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu gitu ya. Jadi sebaiknya kita tidak membatasi pemikiran atau apa-apa. Jangan batasi Tuhan dengan pemikiran pola pikir kita lah. Itu yang percaya saja rencananya itu selalu lebih bagus, baik untuk kita. Meskipun kadang-kadang, aduh, kok kok nggak masuk akal banget ya gitu, nggak terduga, bukan yang nggak masuk akal, ya nggak masuk akal tapi dan tidak terduga gitu. Itu sering kita alami. Saya yakin semua kita sering mengalami itu. Terus kita ya yang terlebih adalah karakter kita itu jangan akhirnya kita membuat kita menjadi batu sandungan untuk itu. Ya tetap harus rendah diri, terus rendah hati, maksudnya bukan rendah hati untuk menerima hal-hal yang baru yang Tuhan ciptakan untuk kita. Seperti itu sih kalau apa yang saya pelajari pada oh ya, dan kemarin juga, tadi juga sempat disinggung dan sudah ada jawaban untuk saya dari pertanyaan saya yang kemarin. Gitu, terima kasih Pastor Julius untuk pelajaran hari ini. Saya sangat diberkati. Puji Tuhan, terima kasih. Sekian dari saya, Pak Julius. Ya, terima kasih. Memang apa ya, firman Tuhan ini kadang-kadang kita nggak terjawab beberapa hari, tetapi makanya di sini dikatakan baru sekarang hal itu terjadi, diciptakan bukan sejak dahulu ya. Jadi ada banyak hal yang kita, karena di sini konteksnya kalau saya bilang baru sekarang ayat 7 ya. Ayat 7 baru sekarang hal itu diciptakan bukan sejak dulu dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya supaya jangan engkau berkata memang aku telah mengetahuinya. Jadi sesuatu yang belum kita ketahui. Ini sebetulnya kalau saya lihatkan tadi bicara mengenai bagaimana Yesaya ini mengaplikasikan seluruh kitab ya, ada 66 kitab ya. Itu bicara intinya 66 kitab yang kita miliki ini itu bicara mengenai Yesus ya. Keselamatan jadi antara perjanjian lama 1 sampai 39, terus perjanjian baru 39 sampai 66, 40 40 ya. Maksudnya 27 kitab 40 itu sampai 66, Pastor. 40 sampai 66, sorry. Jadi itu bicara mengenai perjanjian baru, yaitu Kristus, masanya Kristus gitu. Jadi dalam konteks ini hal-hal yang baru itu bicara mengenai, kalau nggak kalau kalau salah boleh dikoreksi, itu bicara mengenai kekekalan, mengenai Yesus yang apa? Yang sudah direncanakan dari awal perjanjian lama sudah direncanakan. Jadi Tuhan sih udah tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa. Tuhan sudah merencanakan Yesus, 1 Petrus 1 ayat 20-21 itu. Jadi Yesus sudah direncanakan untuk apa? Untuk apa namanya di sini baru sekarang hal diciptakan sejak dulu, sebelumnya engkau tidak mendengar supaya engkau berkata memang aku telah mengetahuinya.
Jadi konteksnya di sini adalah demikian. Kalau dari saya, ada lagi yang duluan. Kalau dari saya ada satu ayat yang menarik ini. Dari Saya sini saya boleh, cuma, Pastor. oh iya Bu ini, Bu Bu Fani Fani. Elizabeth. Baik. Kalau saya yang dari Yesaya 48, khususnya ayat 6 dan 7, di situ tentang sesuatu, itu bisa dikatakan Yesaya ini kan apa ya, kitab tentang banyak tentang nubuatan, khususnya juga tentang kedatangan Mesias. Nah, jadi jauh sebelum kelahiran Tuhan Yesus ya, ini apa nubuatan-nubuatan ini. Jadi kalau kita bicara tadi tentang masa depan, eh, what about our future, itu sudah kita ketahui bahwa the end of our life, he knows from the beginning. Jadi gini, masa depan itu, rancangan Tuhan itu ada dan baik adanya. Cuman proses menuju itu, seringkali kita sebagai orang percaya, obey atau enggak gitu. Itu satu. Kedua, masa depan itu dibuat hanya dikatakan saat ini. Itu kalimatnya loh luar biasa. Saat ini baru kita tahu gitu. Jadi bukan dulu-dulu. Baru akan dikasih tahu sekarang. Karena apa? Agar semua orang tidak ada yang mengugahkan diri. Karena apa? Bahwa masa depannya itu semua milik Tuhan. Nggak bisa dia merancangkan masa depannya. Kalau dia planning boleh, aku nanti mau sekolah S1, S3, S8 terserah, nanti mau ambil jurusan apa bidang apa. Tapi one day dalam pekerjaannya aja, kalau dia sebagai orang percaya ikut tuntunan Tuhan, kadang-kadang banyak juga nggak sesuai dengan jurusan kita. Nah, kenapa? Karena masa depan kita bukan tergantung jurusan waktu kita kuliah kita ambil, tapi tergantung apa yang Tuhan percayakan bagi kita untuk masa depan. Dan saya percaya sangat diberkati juga di Amsal 23 ayat 18, firman berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu ada di Amsal 18. Amsal 23 ayat 18. Di situ saya tahu karena masa depan sungguh ada. Jadi masa depan itu hanya milik Tuhan, hanya Tuhan yang tahu dan Tuhan yang ketentuannya dari Tuhan. Tinggal kita mau obey dan taat nggak. Tadi saya terberkati kalimatnya Pastor Kemal tadi bilang bahwa bagi orang percaya, jadi sorry ya. Nah, kita nggak nyebut yang lain nih, cuma kita bilang sorry karena ini hanya berlaku bagi orang percaya. Karena bagi orang percaya di Amsal 23 ayat 18 saya katakan sekali lagi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tidak akan hilang dalam siapa? Dalam Kristus Yesus. Karena itu kita tidak boleh melihat fakta hari ini. Kalau kita seperti tadi Pastor Julius mengatakan, kita melihatnya fakta dan kenyataan hari ini, pendapat pakar-pakar ekonomi dan pakar apapun, semua orang akan rame-rame frustasi berjamaah. Karena dia tahu harga, situasi, keamanan, apa, ada juga indikasi mau perang dunia dan segala macam. Tapi kan masa depan kita bukan ditentukan oleh situasi politik hari ini. Masa depan kita adalah di tangan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita orang percaya tidak hidup untuk hari ini. Kita hidup untuk masa depan yang kekal, hidup yang kekal bersama Kristus Yesus Tuhan. Karena itu kita ada pagi hari ini. Untuk apa kita pagi-pagi rame-rame hari ini seperti ini? Karena kita ada apa? Kita orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman. Seperti tadi juga noleh ke belakang, saya juga kalau lihat ke belakang agak-agak frustasi. Karena dulu saya punya pekerjaan cukup menjanjikan dan cukup lumayan keren gitu. Tapi untuk apa saya so, itu kan apa ya kasar-kasarnya tanda petik ya itu kemasyuran masa lalu nggak laku hari ini gitu loh. Yang laku hari ini adalah iman percaya kepada Kristus Yesus berlaku Amsal 23 ayat 18 tadi. Masa depanku sungguh ada dalam Kristus Yesus dan harapanku tidak akan hilang dalam Kristus Yesus seperti tadi Pastor Kemal udah bilang bagi orang percaya. Dan itu semua hal-hal yang tersembunyi bagi Allah. Karena apa? Untuk tidak satu orang pun mengatakan karena aku pintar, aku ganteng, aku cantik, aku hebat, aku anak orang kaya, oh aku keturunan ABC. Nggak ada. Tidak berlaku. Karena apa? Semua itu baru sekarang akan dikasih tahu dan itu hanya bagi orang percaya. Bagi orang percaya. Begitu berbahagianya kita sebagai orang percaya. Jadi saya lihatin dari kitabnya Yesaya yang 48, 7 dan 6 dan 7 ini sangat memberkati kita untuk tidak cemas akan hari ini. Jadi kita lakukan aja yang menjadi tugas tanggung jawab kita, karena masa depan kita pasti ada dan harapan tidak akan hilang. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Terima kasih. Ya, kalau saya boleh ya.
dari tanggapan dari ayat 6 ini. Menarik ini ayat ini, ya. Engkau telah mendengar semuanya itu, ya, dari ayat 6, dan lihatlah. Di sini artinya apa? Kalau engkau telah mendengar dalam konteks ini, kalau kita mundur ke belakang kan bahwa dia bilang firman ya ayat 3 firman terjadi masa lampau bicara mengenai Tuhan telah berkarya kepada bangsa Israel, ya. Makanya ada penghukuman itu karena mereka melawan kehendak Tuhan, ya. Jadi akhirnya dia bilang Tuhan mendengar aplikasi kita apa? Kita telah bagi kita yang orang percaya kita telah mendengar semuanya itu. Semuanya itu tentang apa? Tentang firman Tuhan. Kita tahu dengan kita ikut Bible study setiap hari, kita baca bukan hanya kita di Bible study ini, kita ada renungan pagi setiap hari. Ada satu moto yang di sini no breakfast, no Bible, no breakfast, ya. Itu mami punya moto no Bible, no breakfast. Jadi firman Tuhan itu sesuatu yang mutlak, ya, nggak bisa tidak, ya. Mami kalau kadang-kadang sama keponakannya, cucu-cucunya itu sampai diberitahukan, udah baca firman Tuhan nggak? Udah baca firman Tuhan nggak? Setiap pagi. Ada juga anaknya pendeta di situ, doktor teologi ya, itu tetap aja jadi nggak pandang bulu siapapun itu no breakfast, no Bible, no breakfast. Ya, di sini yang menarik ada kata dan lihatlah. Kalau dalam bahasa aslinya namanya cazeh, cazeh, caza. Ada teman saya namanya anaknya namanya caza. Saya baru tahu juga. Oh, caza namanya artinya apa? Lihat. Artinya juga dengan kata lain itu renungkan. Lihat ketika kita baca kita lihat dia bilang kau telah mendengar semuanya itu dan lihatlah, renungkanlah, ya, bayangkan. Itu cazeh juga, cazah juga. Artinya apa? Karena Tuhan telah berfirman apa yang telah dilakukan di karya-karya. Kalau konteks dalam perjanjian lama ini yang dalam ayat ini, Tuhan sudah bekerja sejak mereka dibawa keluar dari Mesir, ya. Bagaimana penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel, bagaimana mereka dikasih makan mana, bagaimana mereka bisa lolos dari apa namanya, dari kejaran orang-orang Mesir, ya. Bukan karena mereka hebat, mereka melawan Mesir sehingga mereka bisa bebas dengan seenaknya, enggak gitu. Tetapi Tuhan yang menuntun mereka, ya. Tuhan, pekerjaan Tuhan. Aplikasi dengan kita apa, ya? Aplikasi dengan kita keselamatan pure dari Tuhan. Bukan karena hasil usaha kita, bukan karena hasil usaha bangsa Israel keluar dari Mesir, adalah hasil pekerjaan Tuhan pure. Begitu juga sini, lihatlah kata di situ, lihatlah karena apa? Kita harus renungkan firman Tuhan. Kita harus detail, makanya ada Bible study untuk kita renungkan. Kita bisa bayangkan bagaimana pekerjaan Tuhan. Sehingga saat ini gitu, untuk orang-orang zaman itu banyak, kalau kita bicara kita naik ke atas ya banyak orang yang tegar tengkuk gitu. Banyak orang yang keras kepala seperti kita juga gitu. Seperti kita tadinya begini tapi sekarang sudah mengalami Tuhan. Tadi 2 Korintus 5:17 itu ayat andalan saya juga, Pastor. Bagaimana kita siapa yang di dalam Kristus? Siapa yang di dalam Kristus artinya apa? Memang Tuhan itu tahu kita semua, baik orang berdosa atau enggak. Tetapi Tuhan mengenal anak-anaknya Dia, ya. Kita kenal Tuhan, tetapi apakah Tuhan itu kenal kita secara pribadi, ya? Saya kenal Jokowi, apakah Jokowi kenal saya? Belum tentu. Saya kenal Prabowo, dia presiden saya. Apakah ketika saya datang ke istana Prabowo, Kemal ini enggak juga gitu. Secara manusia Tuhan kenal semua, tetapi bagi anak-anak Allah dia bisa karena apa? Ada komunikasi rutin, ya. Dan di sini dikatakan di sini dikatakan yang lama sudah berlalu, ya. Kita adalah ciptaan baru. Ciptaan baru itu tadi Weni udah sebutkan. Kita mengalami pemulihan, perubahan, ya. Ada refurbish. Bukan dari barang baru seperti HP baru atau apa.
Kalau dalam bahasa aslinya itu bukan neos, new, bukan new. Ciptaan baru kita jadi dari nol sampai new enggak gitu. Tetapi kita mengalami perubahan, kita mengalami sentuhan Tuhan. Kita mengalami manusia lama kita diperbaharui gitu. Dirubah dari kita yang lama begini jadi menjadi ciptaan baru, menjadi kita berubah karena apa? Karena Tuhan yang merubah kita, bukan karena kita berusaha bisa merubah kita sendiri, nggak bisa gitu. Itu pekerjaan Tuhan ya. Dari sini jadi aku kalau kita baca selanjutnya, kamu sendiri tidak maukah kamu mengakuinya? Jadi ketika kita ada pekerjaan Tuhan, kita harus mengakui pekerjaan Tuhan. Kita harus mengetahui firman-Nya. Kita harus mengetahui firman itu hidup gitu. Ini kita baca berkali-kali ayat ini. Kalau novel kita baca satu kali kita bisa, oh ya sudah gitu. Udah tahu gitu. Tetapi firman Tuhan ini ketika kita jabarkan sedikit demi sedikit bagaimana ketika kita renungkan firman Tuhan. Ya, karena ada di sini dikatakan aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru mulai sekarang, ya. Sesuatu yang baru, ya. Hal-hal yang tersembunyi, ya. Banyak kan kalau di dalam perjanjian baru Yesus menyatakan dalam perumpamaan-perumpamaan. Banyak orang kenapa perumpamaan gitu? Apakah perumpamaan nggak penting? Perumpamaan itu sangat penting. Jadi ada sesuatu yang tersembunyi yang hanya diungkapkan bagi siapa? Bagi orang yang percaya. Tadi kembali lagi, percaya kepada yang tersembunyi, yang belum kamu ketahui, Tuhan akan singkapkan. Jadi makanya konteks dari ayat ini firman Tuhan hari ini sungguh bagus ya. Tuhan menciptakan masa depan yang baru ya. Kalau kita konteks masa sekarang berarti Tuhan menciptakan masa depan yang penuh pengharapan, yaitu dengan apa? Kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Demikian ya. Jadi ini sesuatu yang baru tahu. Kalau ayat 7 tadi sudah dijabarkan panjang lebar oleh Pastor Julius Go. Terima kasih Pastor, terima kasih juga. Ada Bro Darta, apakah waktunya belum tiba? Atau silakan kalau ada masukan Bro. Nyalakan dulu mic ininya. Nyalakan dulu apa namanya mic-nya. Pak Darta, sebelum kita tutup, kita masih ada beberapa menit lagi. Atau ada yang mau tambahin lagi? Tirsa belum ngomong nih. Oh, Tirsa masih nggak bisa ya? Ada tambahan lagi nggak? Kira-kira apa Ya, sih? si Mami belum, si Mami. Oh iya, Mami belum. Silakan Mami. Sambil menunggu Darta sama Tirsa. Mami, go ahead. Ah, ini si Mami. Shalom semuanya, Pastor Julius, oh shalom. Saya agak ini jadinya, karena semua udah sangat sempurna. Pastor Julius apanya, luar biasa ini, luar biasa sekali. Juga Pastor Kemal sebenarnya sudah, jadi sampai saya bilang, kok aku jadi ini. Tapi biarlah ya, aku harus nomor satu ya. No Bible, no breakfast. No Bible, no smoke call. Ya, jadi apakah itu yang nomor satu? Karena Tuhan tuntut memang sebagai aku yang paling termuda di sini, Pastor Julius Ko masih 18 tahun. Jadi aku ini bukan hanya di mulut, sampai ku bilang Tuhan Yesus mampukanlah aku supaya aku nomor satu yang menjadi terang, menjadi garam bagi keluargaku. Begitu juga menjadi orang yang apa namanya seiman, ya kan? Pertama menjadi berkat di Yerusalem, Judea, Samaria sampai ujung bumi ya. Dan lagi juga bagi kanan kiri muka belakangku menjadi terang. Jadi memang setiap mau jam 1:30 pun aku terbangun karena kadang-kadang sudah usia ini susah tidur lagi. Roh Kudus mampukan supaya aku berdoa mengucap syukur buat hari yang baru. Jadi Allah Roh Kudus mampukanlah aku menjadi terang menjadi garam. Jadi aku ambil dari Korintus 2, Korintus 5, 2 Korintus 5 ayat 17. Bahwa kita ini yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang.
yaitu yang kita harus sudah lahir baru. Lahir baru itu juga bukan itu transparan ya, bukan instan ya. Itu bukan instan, tapi itu harus dari setiap hari, setiap napas ini masih ada. Kita harus paksakan supaya kita benar-benar apa kita ini sudah berkenan di hadapan Tuhan, karena kita nggak tahu datang, kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang di permain. Karena semua ini happy endingnya hanya untuk supaya kita berkenan di hadapan apa pada kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Kita ini memang uh, diangkat Tuhan, kita dan keluarga kita terutama diangkat di alam permain bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi aku harus koreksi diri, aku harus koreksi diriku sendiri, menghakimi diriku sendiri. Apa aku ini sudah berkenan di hadapan Tuhan, sudah lahir baru apa enggak? Yang konteks hari ini. Itulah konteks hari ini. Karena yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apakah sudah ada di situ, aku dan keluargaku? Hanya itu yang saya apakan. Tapi walaupun aku belum sama sekali, mungkin belum lahir baru secara yang Tuhan, versinya Tuhan, aku nggak mau patah di situ, aku nggak mau gagal di situ. Roh Kudus sanggup menolong, Roh Kudus sanggup menolong kami satu keluarga. Bahkan Roh Kudus sanggup menolong semua orang yang percaya, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, Amin. mengasihi sesama, bahkan orang yang paling indah di muka bumi. Roh Kudus pasti sanggup memampukan kita, menolong Amin. kita. Amin. Hanya itu yang dapat saya beritakan. Tuhan Amin. Yesus Terima berkati kasih. kita. Jadi pernyataan juga ya. Mungkin ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau enggak, memang punya ini adalah kesaksian kita masing-masing dari masing-masing. Bu Fani juga. Tirsa terakhir kalau bisa, kalau nggak bisa it's okay. Atau lagi sibuk. Silakan Tirsa. Sebelum kita tutup, semua sudah ya? Belum sibuk sih, belum terlalu sibuk. Oke, silakan. Ya, tapi saya tidak buka kamera ya karena ramai. Oke. Baik, kalau dari saya memang sangat berkesan dengan bacaan dari Yesaya ini ya. Terutama yang tadi Pak Pastor Kemal sampaikan mengenai Yesaya 46. Tapi yang di hari ini kan yang dikupas adalah Yesaya 48. Memang Yesaya itu merupakan semacam ya Alkitab yang istilahnya yang disempurnakan atau Alkitab yang banyak berbicara mengenai kayak semacam nubuatan ya, Pastor Julius ya. Ya, baik. Dengan demikian, kalau saya lebih kepada fokusnya kepada Yesaya 48 ayatnya yang ke-7. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan dan di hadapan Allahku. Sorry. Yesaya 48. Yesaya 48 ayatnya yang ke-7. Yesaya 48. Kok nggak bisa dibuka ya? Oh ya, bisa. Yesaya 48 ayat yang ke-7 yang menyatakan baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan dari sejak dahulu, dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan engkau berkata memang aku telah mengetahuinya. Jadi pengertiannya saya terhadap ayat yang ke-7 ini adalah bahwa itu up to date banget ya. Yang dari dahulu sampai sekarang itu terus berulang-ulang terjadi. Namun satu hal yang kita sangat percaya bahwa firman Tuhan itu juga up to date untuk kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini merupakan satu tanggapan ya dari saya. Itu aja yang sangat berkesan dari bacaan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya kasih tambahan sedikit ya Pak Sir Kemal. Ya. Ini sebenarnya sangat berkaitan sekali dengan ayat yang sangat kita udah ketahui, udah luar kepala, Roma 8 ayat 28. Karena ini kan semua proses, semua ini masih terus bergulir ya, sampai memang akhirnya kita tahu sekarang, gitu. Sekarang kita baru tahu bahwa Allah turut bekerja
dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ya itu pengharapannya selalu begitu. Jadi itu juga buat orang-orang yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Artinya memang semuanya ini terus bergulir. Ya. Pilihan-pilihan kita juga dari Bu Fani singgung sedikit, nggak tergantung pilihan kita mau S1, S2, dan seterusnya. Bisa-bisa salah pilih, tapi Tuhan akan turut bekerja dalam mendatangkan segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saya selalu bukan harapan saya selalu percaya begini, kalau memang belum kelihatan ya memang belum selesai. Jadi tenang aja, pasti akan ada jawabannya kok. Dan Allah turut bekerja. Kita baru tahu waktu apa, waktu udah terjadi. Nah, jadi kita nggak bisa ngomong tuh kan. Nah, balik lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Begitu udah kita lihat baru, oh iya, memang Tuhan tuh amazing. Tuhan tuh memang luar biasa. Kita nggak bisa istilahnya nggak bisa dicak gitu loh, nggak bisa ditebak. Emang Tuhan tuh luar biasa. Sebenarnya judulnya adalah Surprise by God gitu ya. Allah selalu mau membuat kita kejutan-kejutan yang luar biasa. Itu Tuhan kita. Ya nggak pernah menyangka, tapi ya itulah Tuhan. Ya nggak pernah dipikirkan, nggak pernah yang Firman Tuhan katakan tadi yang saya udah singgung. Nggak pernah muncul, nggak pernah kita harapkan, nggak pernah kita pikirkan. Kalau memang itu rencananya pasti terjadi dalam kehidupan kita. Ya, saya hanya menambahin itu aja, Pastor Kemal. Terima kasih. Ya, sudah lengkap semuanya ya. Jadi bagaimana kita belajar firman Tuhan, kita dari segala sisi, ada menurut Tirsa, ada menurut Weni, ada menurut Pastor Julius Go juga, ada menurut Ira, segala macam. Jadi kita makanya ini pentingnya buat apa ya, Bible study. Ya. Oke, silakan yang doa penutup. Terima kasih Pastor Julius Go. Firman Tuhan luar biasa, kita boleh belajar dan mungkin yang di di YouTube juga kita bisa dengar lagi, kita boleh belajar mengenai ayat firman yang tadi barusan kita bahas. Kita tutup dalam doa terakhir. Silakan. Oke, kita tutup dalam doa pembelajaran akan firman Tuhan pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur. Kami tak henti-hentinya mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau selalu ingin memberikan pemahaman yang benar tentang Engkau melalui pembelajaran akan firman-Mu ini. Kau bawa kami semakin lebih mengerti Tuhan tentang pribadi Engkau. Kau membawa kami semakin lebih mengerti akan masa depan kami yang ada dalam genggaman tangan-Mu. Tuhan, biarlah firman yang kami terima bahwa kami memiliki kepastian dalam masa depan kami di dalam Engkau, kepastian yang kekal. Dan biarlah ya Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami semua baik yang di room Zoom ini maupun yang mendengar melalui YouTube ataupun sosial media lainnya, Tuhan Kau mampukan kami untuk menjadi petarung-petarung yang tangguh dalam menjalani kehidupan kami, untuk kami boleh melewati pertandingan iman kami dengan finishing well Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sisa hari kami, Kau beracara, mampukan kami, bukan hanya menjadi orang yang haus dan lapar mencari kebenaran, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin.